Halo guys, kembali lagi bersama saya di Alvin Channel. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah alat. Ini alatnya. Jadi kali ini saya akan mereview sebuah alat anti petir ya. Jadi alat ini berfungsi untuk sebagai penangkal petir. Jadi bagi teman-teman yang rumahnya sering tersambar petir, terutama di bagian listrik, alat ini adalah solusinya ya. Jadi fungsi alat ini untuk menangkal petir dan melindungi alat-alat elektronik di rumah dari sambaran petir ya. Oke, jadi saya akan membahas satu persatu alat ini ya. Oke guys, jadi tonton videonya terus ya sampai habis karena saya akan membahasnya satu persatu, jadi jangan sampai ada yang terlewatkan. Oke, untuk yang pertama, ini alatnya. Ini adalah anti petirnya ya, atau ini namanya Surge Protective Device. Jadi fungsi alat ini adalah sebagai penangkal petir dengan menyalurkan aliran listrik bertegangan tinggi dari kabel dari meteran menuju ke kabel grounding ya, dari sini menuju ke kabel grounding langsung ke tanah. Jadi alat ini memiliki ini ya, tiga soket, 1 2 3. Dari yang untuk yang tanda huruf L ini adalah untuk jalur kabel ke api atau kabel yang warna merah dari kabel meteran menuju ke dalam rumah. Jadi ini dia disambungkan kemari, dan ini untuk kabel massa ya, massa terlalu netral yang ada di kabel dari meteran yang warna hitam. Oke guys, jadi mungkin sampai itu penjelasannya. Kita lanjut ke yang satu lagi nih ya. Oke, jadi di sini saya punya punya alat yang namanya ILCB. Jadi ini nanti dipasang berdampingan seperti ini, berdampingan bersama anti petirnya. Jadi ILCB ini disebut juga anti kontak ya, atau juga disebut anti kontak. Jadi fungsinya adalah pemutus arus dari meteran yang menuju ke dalam rumah. Jadi dia cara kerjanya adalah memutus jika ada korsleting ya, namanya juga anti kontak. Jadi alat ini sangat fungsional sekali dan sangat berguna sekali ya di rumah untuk meminimalisir terjadinya hubungan arus pendek di rumah atau kesetrum ya. Jadi ketika ada yang tersengat arus listrik di dalam rumah, alat ini langsung jeglek ya, atau langsung memutuskan arus sehingga tidak terjadi yang namanya tersengat arus listrik. Jadi alat ini sangat saya sarankan sekali untuk dipasang di rumah, karena untuk menghindari terjadinya arus pendek atau tersengat listrik, terutama yang punya anak-anak di rumah ya. Jadi resiko untuk tersengat arus listrik bisa dihindari ya dengan alat ini. Jadi fungsinya kurang lebih seperti itu. Dia punya 4 lubang untuk 2 lubang untuk innya, dan 2 lubang lagi ini untuk outputnya ya. Jadi kabel yang dari meteran masuk kemari lalu dikeluarkan lewat sini. Oke guys, jadi seperti itulah cara kerja alat ini kurang lebih ya, seperti itu. Pokoknya sangat disarankan lah menggunakan alat ini di rumah, terutama yang punya anak kecil ya, untuk menghindari tersengat arus listrik. Jadi seperti itu cara kerjanya. Oke guys. Dan di sini satu lagi, ini adalah box screen ya, box screen. Jadi untuk box meletakkan alat ini nanti ya. Oke guys,
lihat saja ya box screennya. Nah, jadi seperti ini box screennya. Saya box screennya menggunakan yang 6 grup. 6 grup sudah cukup untuk dua alat ini diletakkan di dalamnya. Jadi selanjutnya saya akan membahas sketch pemasangannya. Akan saya gambarkan nanti ya sketsa pemasangannya, bagaimana cara pemasangannya. Oke, mari kita lanjut. Oke guys, jadi di sini saya udah punya gambarnya ya yang udah jadi. Untuk mempersingkat waktu, jadi di sini ini gambar yang ini adalah gambar untuk anti kontak, dan yang di sebelah kanan ini yang ini adalah gambar untuk anti kontak. Yang sini adalah untuk anti petir ya. Untuk anti petir ini untuk anti petir, ini untuk anti kontak. Jadi jalurnya di sini ini adalah meteran dari rumah. Ini adalah jalur masuk ke rumah ya, kabel yang menuju ke dalam rumah. Yang di atas ini adalah kabel api atau yang biasanya kabelnya warna merah, dan kabel satunya ini adalah kabel massa atau yang biasanya warna hitam. Jadi kabel yang menuju ke anti petir ini dari kabel api di jumper langsung masuk ke sini, ke soketnya atau di sini. Kabel yang bertulisan huruf L itu adalah untuk jalur kabel api langsung menuju ke sini di jumper, dan untuk kabel massa yang warna hitam juga di jumper ke sebelahnya. Dan untuk kabel grounding yang ditanam ke tanah dari sini ya. Jadi dari sini ini langsung menuju ke kabel yang ditanam ke dalam tanah. Ini kedalamannya bervariasi ya, tergantung dari lokasinya. Biasanya dalamnya sekitar 1 sampai 2 meter ya, kedalaman menanamnya 1 sampai 2 meter tergantung kondisi tanahnya. Oh iya, dan untuk anti kontaknya ini adalah jalur api atau kabel warna merah masuk ke bagian sebelah kiri ini ya, ke sini. Dan ini adalah kabel massanya yang warna hitam masuk ke sini ya, yang ada angka huruf N. N ini adalah kabel massa atau netral masuk kemari. Ini kabel inputnya, dan ini adalah kabel keluarannya output. Ini adalah kabel yang warna merah, dan ini kabel yang warna hitam. Jadi seperti ini, dan dia masuk lagi ke, dan ini adalah kabel yang menuju ke dalam rumah ya, masuk ke dalam box resto, box MCB yang ada di dalam rumah. Inilah yang akan membagi, biasanya berbeda-beda dalam rumah ya, ada yang pakai 3 atau 4 MCB di dalam sini. Ini adalah menuju ke lampu dan sebagainya ya, ke dalam rumah. Jadi ini alat ini juga masuk ke dalam sini ya, ke dalam box screen. Jadi dia di sini box screennya nggak saya gambar ya. Jadi di sini ada gambar box screennya juga seharusnya. Dia di dalam box screen seperti ini presto. Jadi di dalam rumah menggunakan 2 box screen ya, seperti ini. Satu untuk anti kontak dan anti petir, dan satunya adalah untuk kabel MCB pembaginya ya. Oke guys, sampai sini sudah paham ya. Jadi kurang lebih seperti inilah skemanya. Oke guys, jadi saya tunjukkan langsung yang udah jadinya. Oke guys, jadi inilah yang udah terpasang, di rumah saya. Ini tadi untuk anti petirnya, dan ini untuk anti kontak. Jadi saya di rumah pakai 2 box screen ya. Yang di atas ini, yang di atas ini adalah untuk box screen pembagi ya, MCB pembagi yang ada di dalam rumah. Jadi dari meteran masuk
masuk ke sini dulu ya, ke anti petir, baru menuju ke anti kontak, baru dari anti kontak maksudnya dialirkan lagi ke box sekring itu ya, box sekring yang ada MCB nya 4 biji. Nah, dari anti kontak langsung dialirkan ke MCB, ke box sekring yang kedua, baru lanjut dibagi ke dalam rumah. Oke guys, kurang lebih seperti itu ya. Oke guys, jadi cara kerja LCB ini anti kontak. Jadi jika ada yang konslet di rumah atau ada yang tersetrum ya, jadi dia langsung menceklik seperti ini. Nah, seperti itu ya guys. Ini adalah pengetesan, jadi kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Jika ada yang tersetrum atau tersengat listrik di dalam rumah, dia langsung jeglek ya, jadi tidak sampai kesetrum. Dan untuk kabel grounding yang ke anti petir ini dia warna hitam, itu yang warna hitam itu menuju keluar ya kabelnya sampai luar sana, dan di luar sudah saya tanam ke dalam tanah. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itulah ya cara pemasangannya, atau ini skemanya tadi. Seperti inilah skemanya. Nah, jadi ini adalah solusi terbaik ya untuk menghindari sambaran petir ke rumah teman-teman, agar melindungi alat-alat elektronik dari sambaran petir, dan juga melindungi anggota keluarga dari sengatan arus listrik ya, terutama pada anak-anak. Sangat direkomendasikan sekali menggunakan ini, sangat saya sarankan lah ya menggunakan anti kontak ini, karena untuk menghindari ya kesetrum pada anak-anak, karena risikonya sangat tinggi ya dan sangat berbahaya. Jadi saya sarankan untuk memasang anti kontaknya juga. Oke guys, jadi cukup sampai situ saja review alatnya dan infonya, semoga membantu. Oke guys, jadi jika ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar, dan jika penyampaian saya kurang jelas atau ada yang salah, mohon maaf, dan bisa tulis di kolom komentar ya jika ada yang mau ditanyakan. Oke guys, sampai situ saja, sampai jumpa, bye.